Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Al-Fatihah. Allahu fardhu wa yastur al-uyub wa yuslih umur al-muslimin wa yakfina wa iyyakum syarra at-taghin wal baghin wal hasidin wal mu'tadin wal mustakthirin wa syarra al-ghasibin wa yarhamul muslimin farij 'alal muslimin wa yashfi amradal muslimin wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa yakhtim lana bil husna wa yajma'na wa iyyakum fi dari karamatihi mustaqarri rahmatihi ma'al lutuf wal afiyah wa salahil 'aqibah fil mal wad dhurriyyah bi jahi khairil bariyah wa ila hadratin nabiy. Al-Fatihah. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. فصل: يستحب الأذان والإقامة للمكتوبة إن لم يصلها بفائته للرجل ولو منفردا ولو سمع الأذان ولجماعة ثانية ولفائتة فإن اجتمع فوائت أو جمع تقديما أو تأخيرا أذن للأولى وحدها. تستحب الإقامة وحدها للمرأة وأن يقال في الصلاة المسنونة جماعة غير الجنازة الصلاة جامعة. وشرط الأذان الوقت إلا الصبح ويجوز بعد نصف الليل وإلا الأول يوم الجمعة والترتيب والموالاة وكونه من واحد وبالعربية إن كان ثم من يحسنها وإسماع بعض الجماعة وإسماع نفسه إن كان منفردا. وشرط المؤذن الإسلام والتمييز والذكورة ويكره التمطيط والكلام فيه وترك إجابته وأن يؤذن قاعدا أو راكبا إلا المسافر الراكب وفاسقا أو صبيا وجنبا ومحدثا إلا إذا أحدث أثناء الأذان فيتمه والتوجه لغير القبلة. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan kajian kita di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam ilmu fiqh, lanjutan daripada pasal tentang azan dan iqamah. Dari sunnah-sunnah sebelum sholat adalah azan dan qomat. Sebelum sholat. Ya. Nanti ada sunnah-sunnah di dalam sholat dan ada sunnah-sunnah setelah sholat. Ya. Sunnah dianjurkan azan. Faedahnya banyak sekali. Keberkahan rumah tangga, keberkahan rumah juga kalau diazankan. Tentunya di masjid, ya, berjamaah memanggil kedatangan orang banyak, ya, dengan suara yang merdu dan berjamaah yang banyak. Nah, itu juga dengan imam dan makmum, orang-orang yang ahli sholat. Nah, maka di azan, sunnah azan memanggil mereka. I'lam, mengetahui masuknya waktu sholat. Ya, zikir-zikirnya yang khusus dari Allahu Akbar sampai terakhir. Ya, itu diminta di waktu sholat wajib saja. 5 waktu saja. Subuh, dhuhur, asar, maghrib, dan isya. Termasuk Jumat. Dan setelah itu menunggu qobliyah dahulu. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum dhuhur. Maka setelah itu iqamah. Yaitu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. In lam yasilha bihadirah. Kalau dia tidak nyambung dengan sesuatu yang hadir atau bifaitah, majmu'ah, yang mana dia sholat majmu'. Ya, kalau sudah azan, misalnya jamak takdim, satu sholat, satu waktu, 2 sholat, zuhur dan asar. Cukup di azan 1 untuk zuhur saja. Nanti mau sholat lagi asar, dia cukup qomat saja. Enggak 2 azan. Tapi kalau sholat zuhur sendiri, nanti sholat asar sendiri, dia azan lagi. Itu yang dimaksud in lam yasilha bihadirah. Ya. Dia langsung saja mengerjakan sholat, ya, yang wajib, ya, langsung dia tidak misalnya qobliyah lagi, langsung seperti asar atau seperti sholat maghrib, ya, langsung dia mengerjakan, boleh langsung 1 saja azan dan langsung qomat. Ini untuk sholat 5 waktu, ya. Dan juga azan itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan tidak boleh azan, ya. Dan untuk berjamaah tadi di masjid, ya, kalau di surau atau di musalla atau di pesantren boleh berazan. Bahkan apabila menggembala kambing di tempat-tempat pegunungan, kata Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza kunta fi badiyatik aw ghanamik fa'adzanta lis-shalah." Apabila kalian dalam keadaan di kampung halaman
di Badawi atau di perumahan desa-desa, ya, atau sembari menggembala kambingmu, engkau azan juga untuk sholat. Farfa' sautaka bin nida. Angkat suaramu di dalam azan tersebut, memanggil kaum, ya, memanggil orang. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidak mendengar suaramu yang jauh tersebut dengan keras dan kencang, ya. Si muadzin tersebut mengazan didengar oleh jin, didengar oleh manusia dan pepohonan, batu-batuan. Maka nanti mereka menjadi saksi di hari kiamat panggilan-panggilan azan tersebut kepada muadzin. Betul, harus diangkat suaranya, ya, dengan jelas, dengan untuk berjamaah banyak orang yang akan datang, lebih bardu, lebih sholatnya seperti sholat Bilal, ya. Ya, langsung orang-orang bangun dari tidurnya karena suaranya merdu dari azan Bilal. Wa yusannu li jama'atin thaniyah, ya. Lirrajuli walau munfaridan walau sami'al adzan, ya. Kalaupun dia sudah dengar azan, ya, dengar azan, dia tidak menjawabnya, dia mau berjamaah lagi, ya, boleh azan lagi, ya. Wa yusannu aidan li jama'atin thaniyah. Orang yang datang lagi kedua, misalnya ada satu grup yang kerja, yang sholat berjamaah, sholat zuhur jam 12. Datang pendatang 20-30 orang lagi jam 1, jam 2, boleh azan lagi, ya. Karena untuk berjamaah yang baru, ya. Sunnah boleh diangkat, walaupun jangan terlalu seperti azan yang pertama. Kalau azan pertama untuk menandakan masuk waktu, tapi ini untuk sholat yang berjamaah lain, ya, ya. Sunnah dia azan walaupun suaranya tidak tertinggi, ya. Itu sholat yang jamaah yang kedua. Atau untuk sholat yang terlewat, qadha, sholat yang dia tidak kerjakan, maka sunnah dia adzan dahulu sebelumnya. Misalnya dia tidak sembahyang subuh, tidak sembahyang zuhur di kapal terbang, dia mau qadha, sunnah azan. Sebelum dia mengerjakan sholat subuh, dia azan untuk subuh. Nanti kalau dia mau sholat zuhur, dia boleh langsung mengerjakannya atau dia azan lagi untuk zuhur, ya, di dalam qadha sholat-sholat yang terlewat bagi dia. Apabila katanya ijtama'a fawaid, banyak sekali qadha-qadhanya beberapa sholat yang dia tidak kerjakan, ya, maka cukup katanya azan sekali saja. Misalnya 5 sholat dia enggak kerjakan, maka cukup satu azan untuk qadha 5 sholat yang dia kerjakan. Atau jama' takdim atau jama' takhir. Dia sholat zuhur dan maghrib, zuhur dan asar, maka cukup dia azan untuk zuhur saja. Atau dia takdim takhir, dia sholat asar untuk takdim takhir, dia sholat zuhur dulu, azan dulu yang pertama, baru untuk dia sholat yang asarnya iqamah. Tidak dia azan dua kali. Adzana lil ula wahdaha, cukup dia berazan untuk yang pertama sholat yang dia kerjakan saja, ya. Ustastahabbul iqamatu wahdaha lil mar'ah. Adapun wanita tadi dilarang dia berazan, nah, karena aurat suaranya, ya. Tapi dia disunnahkan langsung qomat. Pasti dia yakin mendengar adzan. Untuk sholat berjamaah misalnya tarawih wanita semuanya, dia cukup qomat saja, wahdaha lil mar'ah, ya. Dia cukup dia qomat saja bersama-sama teman-teman yang akan melaksanakan sholat berjamaah dari kaum wanita. Itu di dalam sholat berjamaah wanita, baik untuk dirinya, baik untuk bersama-sama wanita yang lain. Tetapi kalau ada laki-laki tidak boleh dia azan dan tidak boleh qomat, cukup laki-laki. Wa an yugala fi salatil masnuna jama'atan ghairal janazah as-salatu jami'ah. Adapun kalau kita mau sholat sunnah-sunnah yang tidak perlu azan, karena semua sholat yang lain tidak dibutuhkan azan. Walaupun jenazah tidak ada azan, tarawih tidak ada azan, sholat-sholat
misalnya Id tidak ada azan, salat kusuf gerhana tidak ada azan, salat istisqa meminta hujan tidak ada azan. Cukup apa? As-salatu jami'ah. Salat akan dilaksanakan berjamaah. Itu saja. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Cukup dia mengerjakannya dengan mengucap as-salatu jami'ah. Itu salat sunnah semuanya. Dianggap salat sunnah. Salat Id juga ya. Nggak ada azan. Salat kusuf, salat istisqa, salat witir Ramadan tidak. Begitu juga jenazah. Wa syartul adzan al-dukhul al-waqt. Syaratnya adzan tentunya masuk waktu. Jelas, ya. Kalau belum masuk waktu enggak boleh adzan. Maka Rasulullah berkata, al-muadzin mu'tamanun, al-imamu dhaminun. Orang-orang tukang azan itu adalah orang yang dipercaya. Ya. Adapun orang yang menjadi imam itu adalah dia menjamin, ya, menjamin solat makmumnya. Ya. Maka disebutkan bahwa inna Bilal yu'adzin bilail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Ya. Salat subuh misalnya 2 kali adzan, ya. Maka apabila Bilal adzan di tengah malam, ya, kalian masih boleh makan minum untuk sahur. Sampai nanti berazan Ummi Maktum, azan subuh masuk waktu. Kalian sudah tidak boleh lagi makan minum, sudah waktu puasa. Maka syaratul adzan masuk waktu. Begitu juga qomat. Nggak mungkin dia qomat kalau belum masuk waktu, ya. Dan sudah jelas dengan azan. Illa subha, kecuali tadi subuh, azan Bilal, ya. Fa yajuzu ba'da nisfil lail, ya. Seperti orang-orang yang di Muzdalifah, yang mau dari malam hari dia mau keluar dari Muzdalifah, manasik hajinya, ya, cepat-cepat. Ya. Seperti 2 azan malam, 2 azan malam. Azan malam itu sebelum sejam subuh sudah azan yang pertama. Dipanggil azan pertama. Dan nanti pas waktu masuk subuh ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, sudah yakin masuk subuh, azan kedua. Itulah menandakan sholat subuh berjamaah azannya. Wa illa al-adzan al-awwal yaumul jum'ah. Contoh yang kedua juga seperti azan Jumat 2 kali. Yaitu yang ditetapkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena sudah kemunduran terakhir orang-orang datang telat untuk Jumat, inisiatif Sayyidina Utsman mengadakan 2 azan. Azan yang pertama, ya, sebelum misalnya sejam daripada waktu Jumat, dan nanti setelah masuk waktu zuhur, waktu masuk Jumat, dia azan lagi. Itu dibolehkan. Sudah masuk waktu, ya. Yang pertama belum, yang kedua menandakan sudah masuk waktu. Supaya tidak telat, dia siap-siap datang ke masjid, ya, tidak ada lagi kesibukan dunia, ditinggalkan dengan siap-siap dari azan yang pertama. Ataupun subuh tadi orang-orang tidur, bangun dari azan yang pertama, sudah bisa dia bangun malam, sisa daripada thuluthul akhir, sepertiga malam dia bisa tahajud dan lain-lainnya. Wat tartibu, ya, wal mualatu, syarat azan dan qomat adalah tertib, ya. Tidak boleh dengan main-main, tidak boleh lupa kalimat-kalimatnya, ya. Dia harus tahu kalimat-kalimat azan dengan tertibnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tertib kalimat-kalimatnya, enggak boleh diacak-acak, enggak boleh didahulukan atau lebih ditambahkan huruf-huruf, ya. Atau dia lupa, dia harus ulang kembali. Nggak boleh sembari main, atau dia sembari tidak serius, atau dia bercanda. Nah, dilarang. Itu dalam adzan, ya. Begitu juga qomat, ya. Dan kalimatnya mualah. Kalimatnya, antara kalimatnya nggak boleh berbicara. Selingan adzan dibicara, nggak boleh. Ya.
keras, dilarang keras, nggak boleh di selingan-selingan azan dia berbicara. Karena ini sedang memanggil orang, jangan sampai dia lupa. Nanti di teropong atau di sound systemnya bagaimana? Dia ada suara-suara berbicaraan, ya. Maka dia harus betul-betul, jangan dia berbicara cukup hanya sekedar nafas, berhenti sebentar, mulai lagi azan, ya. Tapi kalau dia kenapa-napa, misalnya dia jatuh dan lain-lain, dia gila atau dia pingsan atau dia yang lainnya, maka boleh digantikan dengan orang lain tapi dari baru. Apabila dia misalnya bangkis, ya, dihindari dari suara bangkisnya, dia tidak menjawab ucapan alhamdulillah di hatinya, ya, begitu juga tidak menjawab orang yang sedang bangkis, orang yang salam, dilarang semuanya karena dia lagi sibuk dengan azan. Wa kaunuhu al-adhan kal iqamah min wahidin. Ya. Orang yang mengazan tersebut dari satu orang saja, ya. Jangan dua orang, nanti dua azan akhirnya yang mana yang masuk ini? Ya, satu orang. Tentunya kita sama-sama tahu, satu masjid satu orang yang azan, ya. Satu masjid satu orang. Mungkin bersamaan, bebarengan banyak, ya. Di sana dengar azan, di sana dengar azan. Tapi itu yang terbaik adalah satu orang, ya, supaya tidak mengetahui yang mana yang masuk. Nah, nanti ada yang terlambat 3 menit, terutama waktu maghrib biasanya. Waktu maghrib orang menunggu waktu yang tepat. Jangan main-main dengan waktu buka puasa. Maka harus satu orang saja yang amanat, yang dia mengerti masuk waktu azan tersebut. Wa kaunuha bil arabiyyah, dan juga azan itu harus dengan bahasa Arab, ya. In kana thamma man yuhsinuha, karena banyak orang yang bisa membahasa Arab. Kalau semuanya tidak bisa bahasa Arab, harus belajar, harus cepat-cepat dia mempelajari kalimat-kalimat azan tersebut, karena ini syariat, karena ini semacam syiar agama kita, harus mempelajarinya azan tersebut, kalimat-kalimatnya. Kalau nggak bisa, tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa begitu saja dia membaca takbir dan lain-lainnya dengan digantikan dengan seperti zikir-zikir yang sama, ya. Wa isma'u ba'dul jamaah, dan suara lantang, suara keras, tinggi harus didengar oleh sebagian besar yang hadir di dalam jamaah, walaupun belum ada speaker, ya. Belum ada speaker. Dan pasti dia mesti mendengarkan dirinya sendiri. Suara untuk dirinya dia dengarkan, ya. Itu kalau dia sendiri azan, kalau dia di rumah azannya, nggak mungkin dia sampai teriak-teriak keluar, tapi cukup orang rumah dengar. Orang yang berjamaah di rumah mendengarnya. Kalau dia sholat berjamaah di rumah, ya, bukan artinya untuk luar, ya. Maka mendengar azan dirinya sendiri dan orang-orang yang bersamanya di dalam rumah. Syarat orang yang muadzin adalah orang Islam tentunya, nggak boleh orang kafir. Nanti memainkan azan kita, waktunya yang tidak baik, ya, yang tepat, ya. Wa tamyiz, sudah masuk umur 10 tahun, sudah mengerti sudah mengerti kalimat-kalimat azan dan sudah tahu cara-cara azan, ya. Dan laki-laki, nggak boleh perempuan azan. Itu syaratnya 3. Nggak boleh dari orang kafir. Nggak boleh anak terlalu kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, belum bisa, dia masih main-main. Kalau udah 10 tahun, sudah mulai mengerti apa-apa kalimat azan dengan baik, dengan ucapan, dengan waktunya. Yang ketiga adalah laki-laki, nggak boleh perempuan. Wa yukrahu tamtid, yang makruhnya di dalam azan adalah nggak boleh memanjang-manjangkan huruf di dalam azan. Ya, tamtid, memanjang-manjangkan daripada kalimat satu huruf dipanjangkan, nanti akan merubah makna daripada makna huruf-huruf tersebut yang dipanjangkan atau dipendekkan, ya, sehingga berarti makna yang lain. Makruh juga di dalam azan berbicara di tengah-tengah azan si orang tersebut yang sedang azan ataupun sedang iqamah, nggak boleh dia berbicara karena cepat iqamah, ya. Adapun orang yang bersalam dengan dia, jangan dijawab. Dia begitu juga orang-orang yang bangkis tadi, tidak dijawab, ya. Orang mengajak bicara, jangan dia jawab, berbicara sedang azan, ya. Dan makruh azan sambil duduk, ya.
makruh. Dia sehat berdiri. Dia harus berdiri azan dengan dewasa, dengan betul-betul tempat yang dikenal. Kalau duduk bagi orang musafir di dalam kuda, di dalam unta, boleh katanya. Karena dia sedang musafir jauh, nggak mungkin turun naik, dibolehkan kalau itu dia musafir di atas kendaraan unta dan lain-lainnya. Ataupun kereta sekarang dan kapal terbang. Sunnah. Kalau kita mau bisa berazan dengan suara yang dibolehkan, kita azan. Atau kita rendahkan, atau kita duduk kalau untuk diri kita sendiri. Dan makruh orang yang fasik. Tukang azan tapi fasik, minum, bergaul bebas, ya. Dia tidak pandang maksiat, maka orang ini jangan dikasih tugas azan. Atau tadi makruh anak-anak kecil yang belum 10 tahun, di bawah 6 tahun, 7 tahun jangan disuruh azan. Karena nanti dipermainkan, diketawa, dia lompat, dia bacaannya tidak terurut. Lalu makruh juga dalam keadaan dia tidak ada wudu, ya, sunnah berwudu. Dan makruh juga junub, apalagi lebih berat lagi kalau dalam keadaan junub, yaitu dalam keadaan dia keluar mani, ya. Kecuali dia dalam keadaan batalnya dia lagi azan. Di tengah azan dia sedang berwudu, tapi di tengah-tengahnya batal, diteruskan, nggak apa-apa. Kalau dari awal dia tidak ada wudu, jangan dulu. Silahkan berwudu, sunnah berwudu, makruh tidak berwudu. Begitu juga makruh kalau dia menghadap selain kiblat. Disunnahkan menghadap ke kiblat. Azan. Jangan main-main. Azan kemana, dia menghadapnya kemana. Nah ini harus menghadap kiblat, menghormati kiblat Baitullah Al-Ka'bah. Sambil berdiri dan dia mengucapkannya dengan khusyuk, dengan panggilan orang-orang untuk sholat. Ya. Disunnahkan itu di dalam dia menghadap ke kiblat, terutama biasa dahulu menarah di atas, ya, menghadap kiblat, menghadapkan badannya ke kiblat untuk mendengar daerah-daerah di depannya, ya. Atau dia kalau perlu katanya ada yang banyak rumah-rumah di belakang, dia putarkan badannya. Tapi tetap menghadap kiblat dulu, suaranya diputarkan untuk ke orang-orang, misalnya depannya kosong, misalnya di depannya apa? Sungai. Masjid. Nah, orang-orang di belakang atau di kanan kiri, dia ambil suara yang terbaiknya, badannya tidak, tapi kepalanya suaranya ke samping rumah, perumahan-perumahan yang sebelahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lamu ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allamahu ahkam bi sirri asraril Fatihah.